ATP atau kekurangan energi, maka sel akan merubah glukosa ini menjadi piruvat dan ATP. Proses perubahan glukosa menjadi piruvat dan ATP atau energi disebut dengan glikolisis. Ingat ya, proses perubahan glukosa menjadi piruvat dan ATP atau energi disebut dengan glikolisis atau pemecahan glukosa. Tapi apabila pada saat glukosa masuk ke dalam sel, glukosanya sudah banyak di dalam sel, atau energi atau ATP-nya sudah cukup, maka apa yang harus dilakukan? Maka sel akan merubah glukosa menjadi glikogen. Tadi saya sampaikan di awal, glikogen adalah proses pembentukan glukosa yang diikat menjadi satu molekul besar. Jadi glukosa lebih dari 2 sampai 10 glukosa dirubah menjadi glikogen, molekul yang lebih besar. Jadi proses yang kedua di dalam sel adalah glikogenesis, yaitu proses perubahan atau pembentukan glukosa menjadi glikogen disebut dengan glikogenesis. Ini nomor 2, glikogenesis. Tadi kalau glikolisis, saya ulang ya, glikolisis terjadi apabila sel kekurangan kekurangan glukosa atau kekurangan energi. Glikogenesis atau perubahan glukosa menjadi glikogen terjadi apabila kadar glukosa di dalam sel atau ATP di dalam sel sudah cukup, maka glukosa dirubah menjadi glikogen. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila glukosa masuk ke dalam sel, ternyata glukosanya sudah cukup, glikogennya sudah dibentuk. Ternyata besoknya, setelah 1 hari glikogen itu disimpan, besoknya misalnya orang ini puasa atau kelaparan, tidak makan. Maka sel-sel akan kekurangan glukosa atau sel-sel akan kekurangan energi. Sehingga pada saat sel ini kekurangan energi, sementara orangnya lagi kelaparan, tidak ada glukosa di dalam pembuluh darahnya atau berkurang, maka sel akan mengaktifkan atau merubah glikogen ini menjadi glukosa kembali. Jadi proses perubahan glikogen menjadi glukosa disebut dengan glikogenolysis. Jadi glikogenolysis ini adalah proses perubahan glikogen menjadi glukosa, di mana glukosa akan dapat dirubah menjadi piruvat dan energi. Sehingga glikogenesis adalah satu mekanisme untuk mempertahankan kadar gula darah di dalam pembuluh darah ataupun di dalam sel karena keadaan starvation atau kelaparan. Bisa diartikan bahwasanya proses metabolisme di dalam sel itu ada 3. Yang pertama adalah glikolisis, yaitu proses perubahan glukosa menjadi asam piruvat dan energi apabila di dalam sel tersebut glukosanya masih kurang atau ATP-nya masih kurang. Apabila yang kedua adalah glikogenesis, yaitu proses perubahan glukosa menjadi glikogen apabila kadar glukosa dalam sel itu sudah
cukup atau energinya sudah cukup. Apabila kadar glukosa dalam darah menurun atau kadar gula di dalam sel menurun, sementara tidak tersedia glukosa, maka glikogen akan dirubah menjadi gula kembali, disebut dengan glikogenolisis. Ingat ya, mekanisme dalam sel terhadap glukosa ada 3, glikogenolisis, glikogenesis, dan glikogenolisis. Glikolisis, glikogenesis, dan glikogenolisis. Kemudian, tadi saya katakan adalah pada saat glukosa dirubah menjadi energi dan asam piruvat, maka disebut dengan glikolisis, yaitu proses perubahan glukosa menjadi molekul asam piruvat dan ATP serta NADH. Selanjutnya, piruvat ini, tadi kan sudah dapat 2 ATP. Nah, ternyata glikolisis ini, kalau terjadi glikolisis akan berlanjut menjadi proses oksidasi piruvat. Apa itu oksidasi piruvat? Yaitu proses perubahan asam piruvat yang dihasilkan dari proses glikolisis. Jadi produk utamanya adalah asam piruvat dan ATP serta NADH. Asam piruvat adalah reaksi dalam pernapasan, dalam hal ini bereaksi secara aerob, yaitu membutuhkan oksigen, di mana asam piruvat yang terbentuk ini akan dioksidasi oleh oksigen untuk menghasilkan senyawa yang disebut dengan asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini akan diproses lagi menghasilkan energi. Bagaimana caranya? Apabila asetil koenzim A ini bereaksi dengan air. Siklus ini disebut dengan siklus asam sitrat, di mana produk akhirnya adalah energi. Jadi, proses metabolisme karbohidrat yang saya sebutkan tadi, glikolisis, glikogenesis, dan glikogenolisis, yang paling utama adalah glikolisis. Karena pada kondisi yang normal, saya ulang, pada kondisi yang normal, gula itu akan langsung dirubah menjadi asam piruvat dan energi. Pada kondisi yang berlebih akan dirubah menjadi glikogen. Apabila glikogen ini disimpan dalam keadaan terus bertumpuk karena ketersediaan glukosa yang terus-menerus, artinya orangnya tidak pernah kekurangan glukosa, maka glikogen ini akan dirubah menjadi asam lemak. Nah, asam lemak inilah yang akan dibawa dan disimpan di bawah kulit, terutama di dinding perut. Itulah yang menyebabkan kenapa orang itu ada yang gemuk, ada yang kurus. Barangkali pada orang-orang yang gemuk atau obesitas, proses pembentukan glikogen itu atau penggunaan atau pemecahan glikogen menjadi glukosa tidak sering terjadi, sehingga glikogennya bertumpuk dan berubah menjadi asam lemak dan disimpan di bawah perut, di bawah kulit, di dinding perut terutama. Nah, ini tahapan glikolisis yang saya sampaikan tadi. Di sini glukosa akan dihidrolisa menjadi glukospa atau biasa disebut dengan fosforilasi, yaitu penambahan senyawa fosfor atau unsur fosfor, di mana glukosa akan menjadi glukosa 6-fosfat. Kenapa? Karena dia glukosanya di rantai ke-6-nya ada fosfatnya. Kemudian dihidrolisa lagi glukosanya menjadi fruktosa. Tadi saya katakan di awal glukosa dan fruktosa perbedaannya adalah gugus aldehid dan gugus keton. Kalau glukosa adalah gugus aldehid, maka fruktosa adalah gugus keton. Nah, prosesnya perubahannya hanya ada perubahan gugusnya atau pengurangan dari
senyawa hidrogen. Proses ini terus berlanjut menggunakan beberapa enzim-enzim, maka dihasilkanlah hasil akhirnya adalah berupa asam piruvat dan ATP. ATP, 2 ATP dan 2 asam piruvat. Ini adalah siklus yang ribet ya. Saya rasa ini nggak usah saya uraikan karena akan nggak akan selesai dalam satu pertemuan. Tapi inilah proses dari sintesis asam piruvat atau proses glikogenesis. Glikolisis. Ya, proses pemecahan glukosa menjadi asam piruvat dan energi. Ternyata proses itu adalah proses yang bersirkulasi. Bersirkulasi terus menerus bersirkulasi. Nanti akan masuk dari, kalau kita masuk ke bahan lemak, nanti akan cerita protein juga akan masuk kemari. Semua nggak akan terpisah dari ini siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, apa yang terjadi apabila seseorang itu kelebihan kadar gula darahnya atau glukosanya tinggi dalam darah? Tadi saya katakan adalah gula itu bisa sampai ke dalam pembuluh darah berasal dari makanan yang berhasil diolah di usus, kemudian diserap dan masuk ke pembuluh darah, dan pembuluh darah akan membawa atau mensirkulasikan gula darah ke semua bagian tubuh. Sel-sel yang ada di tubuh kita akan mendapatkan suplai glukosa. Apabila glukosa ini terus-menerus diisi, artinya orang tersebut makan terlalu banyak, maka glukosa di dalam darahnya akan menumpuk terlalu banyak. Maka akan terjadi mekanisme yang disebut dengan penyakit diabetes. Nah, adik-adik perlu saya sampaikan bahwasanya mekanisme diabetes itu sebenarnya tidak hanya karena melulu jumlah glukosa yang terlalu banyak dalam pembuluh darah. Tetapi ternyata proses terjadinya penyakit diabetes itu lebih disebabkan oleh adanya kesalahan kepada insulin. Tadi saya balik lagi di sini, coba saya refresh lagi adik-adik. Glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam sel kalau tidak difasilitasi oleh insulin dan reseptor insulin. Yang seperti saya gambarkan tadi, pintu dan anak kunci. Nah, ternyata proses terjadinya penyakit diabetes itu bukan melulu karena banyaknya glukosa dalam darah, tapi lebih disebabkan karena tidak berfungsinya ini, insulin dan reseptor insulin. Misalnya gini, bisa saya analogikan adalah terjadi kerusakan pada anak kunci, yaitu insulinnya rusak, atau terjadi pada kerusakan pada lubang kuncinya. Nah, itulah yang disebut dengan resistensi insulin dan malfungsi insulin. Nah, proses penyakit diabetes itu terjadi, pertama, ini perlu saya sampaikan, diabetes itu ada 2 tipe. Tipe yang pertama adalah tipe 1. Diabetes tipe 1 itu adalah diabetes yang terjadi akibat adanya kerusakan sel-sel beta pankreas pada tubuh seseorang, sehingga sel-sel beta pankreas itu tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Nah, ini sifatnya genetik, bawaan ya, bawaan lahir. Kemudian ada diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu adalah diabetes yang disebabkan oleh pada resistensi insulin. Jadi diabetes itu yang tipe 2 itu bisa terjadi karena pola hidup yang tidak sehat. Misalnya makan terlalu banyak, aktivitas fisik yang kurang olahraga barangkali, maka glukosa dalam darah itu akan berputar, akan bertumpuk, sementara sel-sel itu tidak digunakan untuk beraktivitas, misalnya berolahraga. Sehingga sel-sel itu tidak membutuhkan energi yang terlalu besar karena tidak dipakai, sehingga glukosanya itu masuk, maka dirubah menjadi glikogen.
Dan pada saat insulin itu dirangsang terus-menerus, sel beta pankreas itu dirangsang terus-menerus oleh adanya glukosa, maka kelama-kelamaan reseptor insulin juga akan kewalahan sehingga akan mengalami kerusakan pada reseptor insulin. Sehingga disebut dengan resistensi insulin. Nah, jadi diabetes itu, terutama diabetes mellitus, disebabkan oleh defisiensi insulin atau kekurangan insulin, adanya kerusakan pada sel beta pankreas atau resistensi insulin. Resistensi insulin ini adalah proses kerusakan reseptor pada sel-sel yang akan dimasuki oleh glukosa. Nah, apa sih efeknya terhadap ibu hamil? Ternyata diabetes pada ibu hamil itu sangat beresiko. Yang pertama adalah orang yang diabetes itu akan rentan terjadi neuropati, yaitu kerusakan sel-sel saraf, kemudian nefropati diabetik, yaitu kerusakan ginjal pada pasien diabetes, kerusakan retinopati, yaitu kerusakan sel-sel retina di mata, kemudian ada aterosklerosis, yaitu terjadi penyumbatan pembuluh darah, terutama di aorta, sehingga akan menyebabkan kerja jantung lebih berat, sehingga bisa menyebabkan kegagalan jantung atau biasa kita sebut stroke ya. Nah, pada ibu hamil ada istilah yang disebut dengan diabetes gestasional. Apa itu diabetes gestasional? Adalah ibu hamil yang mengalami intoleransi terhadap karbohidrat yang ditandai dengan hiperglikemi saat hamil. Jadi sebetulnya pada saat dia sebelum hamil, dia bukan penderita diabetes. Tetapi pada saat dia hamil, karena adanya perubahan hormonal, karena orang hamil itu biasa terjadi perubahan hormonal, baik itu fisiologisnya, baik itu anatomisnya, akan mempengaruhi banyak sel, akan mempengaruhi banyak organ, bisa terjadi pada kasus diabetes gestasional, yaitu kondisi ibu hamil mengalami hiperglikemi karena intoleransi terhadap karbohidrat. Apa dampaknya pada ibu hamil? Pertama, akan meningkatkan resiko ibu hamil mengalami hipertensi. Nah, hipertensi pada ibu hamil ini akan menyebabkan resiko munculnya preeklamsia. Apa preeklamsia? Preeklamsia itu adalah suatu kondisi komplikasi. Komplikasi kepada ibu hamil yang disebabkan oleh, salah satunya adalah ditandai, bukan disebabkan, ditandai oleh tekanan darah yang tinggi dan adanya protein dalam urin. Jadi proteinuria. Jadi penyebabnya bukan karena adanya penyakit infeksi atau kelebihan protein, tidak. Tapi lebih pada adanya kadar glukosa dalam darah yang cukup tinggi sehingga menyebabkan hipertensi, sehingga ibu tersebut akan mengalami preeklamsia atau komplikasi dari gejala-gejala yang muncul. Kemudian efek lainnya pada janin, yaitu bisa menimbulkan resiko diabetes pada janin, yang pada akhirnya diabetes pada janin ini akan menyebabkan munculnya penyakit-penyakit bawaan, misalnya penyakit jantung bawaan. Jadi orang yang ibu hamil yang mengalami diabetes gestasional ataupun orang diabetes yang hamil mengalami diabetes akan menyebabkan resiko penyakit bawaan kepada janinnya. Kemudian ada efek yang lain pada bayi, yaitu makrosomia pada bayi. Jadi walaupun pada kesempatan ini saya hanya menampilkan dua penyakit diabetes yang beresiko, sebenarnya efek dari diabetes ini sendiri apabila diperpanjang lagi menjadi efek-efek yang lebih banyak, akan muncul penyakit-penyakit lain yang bisa berbahaya kepada janin ataupun ibu hamil. Perlu saya sampaikan juga bahwasanya
proses diabetes yang terjadi kepada seseorang itu sebenarnya terjadi perubahan pada kromosom Y pada seorang ibu. Jadi resesif pada kromosom Y. Kenapa saya bilang gitu? Karena ternyata jurnal terakhir yang saya pahami adalah mengatakan bahwasanya mutasi ataupun perubahan kromosom itu terjadi pada organel sel di mitokondria. Ternyata mitokondria itu adalah bagian sel yang terbuka, DNA yang terbuka, sehingga mudah bermutasi. Mutasinya bisa karena apa? Mutasinya bisa karena pola makan yang tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat, dan olahraga yang tidak teratur. Intinya adalah pola makan dan pola hidup yang tidak sehat, sehingga terjadi mutasi pada kromosom Y. Jadi, apabila seorang ibu mengalami diabetes dan mengalami kehamilan ataupun diabetes gestasional, maka 99% dia akan menurunkan diabetes itu kepada janinnya. Apabila janinnya laki-laki, maka 99% anaknya akan menjadi penderita diabetes. Apabila anaknya perempuan, maka 90% anaknya akan menjadi penderita diabetes, dan 99% anaknya yang perempuan, apabila anaknya perempuan, maka anaknya akan menjadi karir atau pembawa sifat perubahan diabetes tadi. Jadi perlu dipahami ya, kalau dia ibunya diabetes, anaknya kalau dia laki-laki 90% akan menjadi penderita diabetes. Kalau anaknya perempuan 90% menjadi penderita diabetes, 99% dia akan menjadi karir atau pembawa penyakit diabetes pada keturunannya. Ini pencegahan diabetes banyak hal, yaitu kalau misalnya sebelum hamil atau sebelum menikah diedukasi tentang bahaya diabetes pada ibu, terutama ibu hamil. Kemudian apabila dimungkinkan memodifikasi diet pada ibu hamil dengan diabetes dengan target gula darahnya harus di bawah 95 pada saat dia sebelum makan atau puasa. Gula darah 1 jam atau gula darah 1 jam postprandial atau 2 jam postprandial harus di bawah 120 atau 140. Apabila ibu hamil tersebut mempunyai riwayat diabetes tipe 1 atau tipe 2, maka dilakukan kontrol gula darah dan diusahakan dietnya sehingga HbA1c-nya harus di bawah normal, atau di bawah angka paling normal yaitu 6%. Karena kalau di atas 6% itu sudah dianggap normal. HbA1c normalnya adalah 6%. Jadi HbA1c itu apa? Biar adik-adik pahami, HbA1c itu sama seperti pemeriksaan gula darah. Bedanya, kalau gula darah itu adalah kondisi gula darah pada saat real time, pada saat itu juga. Kalau misalnya gula darah sebelum makan, berarti dia 10 jam dia berpuasa, cek gula darah. Kalau gula darah 1 jam setelah makan, berarti setelah 1 jam dia makan, dicek gula darahnya. Artinya gula darah itu diperiksa pada saat kondisinya real time, saat itu, gula darah pada saat itu. Bagaimana dengan HbA1c? HbA1c ini adalah semacam memori kadar gula darah. Apabila HbA1c itu dia menunjukkan aktivitas kadar gula darah di dalam darah itu minimal 3 bulan terakhir. Jadi misalnya saat ini kadar gula darahnya di bawah 40. Bisa jadi HbA1c-nya di atas 6%. Kenapa? Mungkin pada saat dia makan, karena dia tahu mau periksa gula, dia makannya sedikit. Mungkin gula darahnya pada saat puasa di bawah 95 karena dia tahu besok saya mau periksa gula, malam ini saya makannya dikit, puasanya lebih lama, lebih dikit puasanya. Sehingga hasilnya ini bisa ambigu, tidak bisa dijadikan dasar. Maka yang paling realistis itu adalah HbA1c. HbA1c ini adalah semacam memori
kadar gula darah di dalam darah selama 3 bulan terakhir. Jadi ada perbedaan. Ini lebih representatif, ya. Kemudian hipertensinya harus dijaga, dan yang paling penting membatasi jumlah persalinan dan menjaga jarak antar kehamilan minimal 5 tahun pada orang-orang yang mengalami diabetes ataupun diabetes gestasional. Baik, untuk karbohidrat selesai. Mudah-mudahan dipahami dan kita langsung masuk ke protein. Karena kita mengejar waktu, sekarang sudah jam 3:30. Protein adalah kelompok biomolekul yang besar juga. Kenapa disebut besar? Karena dia tersusun dari asam amino. Asam amino terdiri dari basa-basa nukleotida. Protein adalah kelompok molekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino. Masing-masing asam amino terikat dalam suatu ikatan yang disebut dengan ikatan peptida. Asam amino juga terdiri dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Namun kadang-kadang juga mengandung senyawa atau unsur sulfur dan fosfor. Jadi unsur inilah yang akan merubah dia menjadi satu bentuk beda dengan kelompok yang lain menjadi bentuk yang berbeda dan akan mempunyai fungsi yang berbeda. Protein terbentuk dari asam amino esensial dan non esensial. Jadi perlu diingat adik-adik, asam amino esensial adalah asam amino yang dapat dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Di mana dibentuknya? Dibentuknya di sel. Ya, nanti akan saya sampaikan. Asam amino esensial adalah asam amino yang dibentuk oleh tubuh sendiri. Asam amino non esensial adalah asam amino yang tidak bisa dibentuk dan berasal dari sumber makanan. Walaupun asam amino esensial yang bisa dibentuk tubuh ini sebenarnya asalnya juga berasal dari bahan makanan. Bahan bakunya dari makanan. Kalau yang ini dia murni dari makanan dan tidak bisa dibentuk oleh sel. Seperti dengan glukosa atau karbohidrat, protein juga akan diproses melalui dari bahan makanan. Misalnya contohnya adalah Izin Pak, suaranya kurang kuat Pak. Contohnya adalah daging, ya, ikan, telur. Dari senyawa tumbuhan juga ada, yaitu misalnya buah-buahan, ya, ada juga mengandung protein. Nah, protein ini akan masuk melalui mulut dan akan diproses, dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, disebut dengan protease. Jadi gini, protein itu sebenarnya molekul besar yang masuk ke dalam tubuh, dirubah menjadi molekul yang lebih kecil, molekul sederhana, bahan baku dan berubah menjadi bahan baku akan dipakai oleh sel untuk membentuk protein lagi. Jadi molekul besar dirubah menjadi molekul kecil, dibentuk lagi dalam sel, dirubah menjadi protein dan akan digunakan oleh tubuh. Nah, jadi protein atau bahan makan masuk ke dalam perut, kemudian menggunakan enzim-enzim yang ada, protein juga akan bersama makanan tadi masuk ke dalam usus dengan adanya enzim-enzim misalnya polipeptides ataupun protease yang lain, misalnya tripsin, elastase, maka protein ini akan diserap oleh dinding usus dan dibawa atau dipindahkan ke pembuluh darah. Selanjutnya dalam pembuluh darah ini akan disirkulasikan ke seluruh tubuh, terutama ke liver dan sebagian ke organ-organ yang ada di seluruh tubuh kita. Sama seperti karbohidrat. Semuanya akan masuk ke dalam sel. Apa fungsi protein dan peran protein dalam tubuh? Yang pertama adalah protein sebagai fungsi struktural.
Apa itu fungsi struktural? Protein akan membangun dan memperbaiki jaringan. Jadi begini, saya gambarin. Sorry. Pada saat sel itu, protein masuk ke dalam sel, misalnya ini sel. Sel itu kan di dalamnya ada inti sel kan? Inti sel. Nah, inti sel itu biasanya kalau kita belajar di biologi sel itu dia isinya DNA. Ini ya, contohnya DNA seperti ini. Betul kan? Nah, pada saat protein masuk ke dalam sel, nah, misalnya gini. Tadi saya katakan ini sel hepar ya. Tadi saya katakan pada saat karbohidrat masuk ke usus, maka sel hepar akan melepaskan atau mensekresikan hormon insulin. Kan gitu kan? Bagaimana caranya kok bisa insulin dibentuk? Ternyata pada saat protein yang kita makan, sumber protein yang kita makan itu dirubah-rubah menjadi asam amino masuk ke dalam sel, di dalam sel akan terjadi namanya proses sintesis protein. Sintesis protein itu apa? Jadi DNA ini yang ada ini akan dibuka, akan membuka dia seperti resleting. Gini. Nah, gini. Nah, di sini nanti ada namanya basa nukleotida. Kalau misalnya adik-adik SMA dulu kan masih ingat AGTC, adenin, guanin, timin, sitosin. AGTC. Nah, ini akan menjadi semacam cetakan, untuk membentuk insulin. Jadi misalnya di sini terdiri insulin, ini hormon insulin, cetaknya seperti ini. Maka nukleotida yang dihasilkan, yang masuk ke dalam sel ini akan disambung-sambung melalui cetakan ini. Nah, disambung-sambung melalui cetakan ini, setelah berhasil, ini gabung lagi. Ini gabung lagi, ini akan lepas. Insulin tadi akan lepas. Nah, setelah insulin ini lepas, akan dikeluarkan dari sel hepar. Insulin akan keluar dari sel hepar, akan menuju ke kemana? Ke sel yang mempunyai reseptor. Misalnya sel otot. Nah, sel otot. Sel otot ini ada reseptornya. Reseptor ini protein juga. Nah, protein ketemu protein. Insulin ketemu reseptor, terbuka pintunya, karbohidrat masuk. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi pengatur metabolisme dan katabolisme, yaitu protein dirubah menjadi hormon dan enzim, sehingga protein fungsinya adalah mengatur metabolisme dan katalitik. Fungsi struktural adalah pada saat tadi kemari lagi, kalau ini tadi kan sintesis protein hanya sebagian kecil yang dicetak. Kalau membangun dan memperbaiki jaringan, maka akan terjadi proses yang namanya replikasi atau pembelahan sel. Nah, ini sel. Dia DNA-nya di sini, di dalam inti sel. Ini adik-adik nampak ini kan, yang saya buat kan? Halo? Nampak, Pak. Oke ya, bisa dipahami ya, sedikit-sedikit ya, pelan-pelan. Nah, sel ini, misalnya gini, yang paling mudah ya dipahami. Ini sel sperma, ini sel telur. Terjadi pembuahan. Benar kan? Pada saat terjadi pembuahan, maka sel ini
akan menjadi satu sel. Contohnya seperti ini, jadi satu sel yang utuh. Nah, terjadi pembuahan. Apa yang terjadi di sini? Yaitu proses pembuahan ini terjadi di dalam proses pembuahan itu sebenarnya begini. DNA ini akan mengalami yang disebut dengan replikasi. Apa itu replikasi? DNA ini akan dibuka menjadi dua, terbelah, terpisah dia. Nah, terpisah. Pada saat ini terpisah, maka dia akan basa-basa ini akan dibentuk lagi pasangannya. Begitu juga yang ini, yang tadinya terpisah satu jadi dua. Nah, begitu juga lah apabila DNA-nya ini sudah menjadi dua, maka selnya akan terpisah. Yang artinya satu jadi dua. Seperti ini. Nah, jadi dua. Begitu seterusnya. Ini dua, ini akan replikasi lagi, replikasi. Nah, dari mana bahannya ini? Bahannya ini adalah dari nukleotida yang dibentuk oleh sel. Sumbernya dari mana? Protein yang kita makan. Misalnya contohnya daging yang kan Bang. Daging, telur atau apa masuk dalam mulut, ke dalam lambung, usus, masuk ke pembuluh darah, berubah dari protein molekul besar berubah menjadi asam amino, masuk ke dalam pembuluh darah. Dalam pembuluh darah dibawa masuk ke dalam sel. Di dalam sel masuk ke sini dijadikan bahan. Jadi kalau perbedaannya, karbohidrat dipakai untuk energi, asam amino yang masuk ke dalam sel yang berasal dari makanan yang kita makan itu menjadi bahan baku untuk membentuk protein yang baru. Itu bedanya. Nah, pada saat proses pembentukan sel baru, maka dia fungsinya adalah disebut fungsi struktural, yaitu membangun dan memperbaiki jaringan. Misalnya ada jaringan rusak. Contoh, seorang ibu yang setelah melahirkan akan mengalami banyak kerusakan organ. Misalnya rahimnya akan menjadi ruptur, kemudian jalan rahim juga akan mengalami kerusakan, terjadinya radang atau memar, kemudian juga hormon-hormon akan mengalami perubahan. Maka sel-sel yang mengalami kerusakan itu akan berkomunikasi saling antar sel untuk segera memperbaiki. Oh, sel yang paling atas rusak, ayo kita perbaiki, kita bentuk. Nggak ada bahan baku, ibunya makan daging, ibunya minum susu, ibunya makan telur. Maka makanan yang dimakan ibu tadi menghasilkan asam amino yang akan diproses masuk ke dalam sel-sel masing-masing sesuai fungsinya, maka akan bereplikasi, sel-sel yang rusak tadi akan mati, akan dilisiskan, asam amino dari sel-sel yang rusak tadi masih bisa dipakai, akan dipakai lagi untuk proses pembentukan sel-sel yang baru atau replikasi. Itulah disebut fungsi struktural. Kemudian pengatur metabolisme seperti yang saya bilang tadi adalah membentuk hormon dan enzim. Contohnya insulin. Insulin dihasilkan oleh proses sintesis protein. Jadi ada perbedaan. Di sini adalah proses replikasi, di sini adalah proses sintesis protein. Nah, kemudian ada fungsi dari protein adalah sebagai salah satu sumber energi alternatif. Nah, ini bagaimana? Ternyata kalau kita tadi ingat di pembahasan karbohidrat, ada mekanisme perubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A. Ternyata protein juga bisa diolah menjadi asam piruvat, di mana asam piruvat ini akan diolah menjadi asetil koenzim A dan akan menghasilkan energi. Kemudian protein juga bisa berfungsi sebagai sistem pertahanan. Kapan dia? Pada saat protein itu dibentuk menjadi antibodi. Jadi
Kalau tadi di sini mengatur metabolisme yang dihasilkan adalah hormon dan enzim. Kalau di sistem pertahanan, protein tadi dibentuk menjadi antibodi. Jadi, antibodi itu adalah molekul-molekul yang tersusun atas protein-protein yang membawa sifat atau ciri khas dari antigen yang sudah dikenali. Jadi begini, sistem pertahanan atau pembentukan antibodi itu pada protein adalah sama seperti pada proses sintesis protein. Pada saat tubuh, misalnya sel-sel leukosit, contohnya limfosit. Limfosit akan memfagosit atau memakan antigen, contohnya virus misalnya, atau katakanlah bakteri. Maka dari bagian penting bakteri yang menjadi ciri khas itu akan ditampilkan oleh limfosit ini, limfosit T, kepada limfosit B. Nah, limfosit B akan mengenali, oh ini ciri khasnya, misalnya ada warna merah misalnya. Maka limfosit B itu akan mensintesis protein yang dikenali ada tanda merahnya di sini misalnya. Maka akan dibentuklah suatu protein yang mempunyai ciri dari bakteri ataupun virus tersebut dan akan dibentuk di dalam DNA, di dalam sel. Setelah dibentuk dia akan keluar ke dalam sel, pembuluh darah. Di pembuluh darah dia akan berpatroli. Misalnya seperti ini. Ini antibodi misalnya. Nah, kemudian masuklah antigen, masuk antigen ke pembuluh darah yang sama dengan ini, maka akan ditangkap oleh antibodi, misalnya ciri khasnya seperti ini, maka ini akan dirisiskan oleh antibodi. Jadi antibodi itu adalah suatu makroprotein yang dihasilkan dari sintesis protein yang diperoleh dari asam amino yang diperoleh dari bahan makanan yang dimakan. Kemudian ada juga protein sebagai fungsi transport, yaitu mengangkut substrat atau substansi penting di dalam sirkulasi, di mana protein ini akan berfungsi sebagai semacam reseptor, sebagai pengikat. Contohnya seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan tadi tentang karbohidrat, bahwasanya karbohidrat berikatan dengan senyawa protein menjadi suatu senyawa yang akan bersifat spesifik untuk bisa menangkap karbon dioksida dan oksigen. Jadi bukan cuma karbohidrat, tapi karbohidrat yang berikatan dengan protein. Jadi fungsi protein ini walaupun bukan walaupun ya, protein ini mempunyai fungsi yang lebih banyak dibandingkan karbohidrat. Tapi karbohidrat itu menjadi suatu metabolit yang sangat penting, sementara protein juga lebih penting, tetapi mereka semua saling berkaitan antara karbohidrat dan protein. Karakteristik protein itu yaitu protein itu lebih bersifat tidak stabil, yaitu dia dapat berdenaturasi dan juga dapat berkoagulasi. Jadi kalau misalnya pada suhu tinggi akan mengalami koagulasi, pada kondisi lingkungan yaitu kering atau beku, maka protein akan berdenaturasi. Apa bedanya koagulasi dan denaturasi? Kalau koagulasi, protein itu akan menggumpal dan membentuk koagulan atau endapan di bawah. Nah, kalau denaturasi, dia akan menggumpal saja. Apabila kondisi lingkungannya sudah kembali normal, dia dapat kembali menjadi bentuk semula. Nah, kalau koagulasi, dia sudah berubah bersifat tetap, tidak bisa baik lagi atau bersifat reversibel. Kemudian pada suhu yang asam akan mengendap, dan apabila suhunya ini normal, dia dapat larut kembali. Protein di dalam air akan membentuk ion positif pada suasana asam,
dan akan membentuk ion negatif pada suasana basal. Ini terkait dengan fungsi transport protein. Ternyata protein kadang-kala bisa keluar begitu saja melalui menembus dinding sel. Kadang-kadang juga protein apabila berikatan dengan lipoprotein dia akan bisa menembus dinding sel secara bebas melalui mekanisme transport pasif, yaitu osmosis atau apa ya? Ada dua, saya lupa. Satu osmosis, satu lagi tekanan ya, perbedaan tekanan. Nah, kalau misalnya protein berikat dengan senyawa-senyawa yang bersifat polar atau dengan hidrofilik, maka dia berpindah melalui mekanisme transport aktif atau transport yang membutuhkan energi. Gangguan metabolisme protein pada manusia sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, pemahamannya adalah protein itu fungsinya adalah terkait dengan DNA. Jadi fungsi protein kalau proses metabolisme protein itu terkait dengan DNA. Makanya semua penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh gangguan metabolisme protein itu bisa dipastikan bersifat herediter atau bisa diturunkan. Jadi penyakit-penyakit kegagalan metabolisme protein itu lebih disebabkan oleh karena proses mutasi dari DNA itu sendiri. Satu penyakit itu yang perlu saya sampaikan adalah fenilketonuria, yaitu ketika asam amino atau protein dalam darah terlalu tinggi. Ini terjadi karena adanya mutasi. Mutasi pada apa? Mutasi genetik karena gagalnya pembentukan enzim fenilalanin hidroksilase yang berfungsi mengurai fenilanin dalam tubuh. Apa akibatnya apabila fenilalanin dalam ibu hamil? Akan menyebabkan komplikasi pada bayi, kerusakan permanen pada otak, gangguan saraf, sehingga menyebabkan tremor atau kejang. Bahkan pada kasus yang lebih berat, ukuran kepala menjadi lebih kecil dan tidak wajar. Ini contohnya, ukuran yang normal. Dan ini bersifat herediter, karena ini adalah mutasi genetik. Apabila seorang ibu mengalami penyakit fenilketonuria, hampir bisa dipastikan anaknya akan mengalami fenilketonuria sesuai dengan ciri-ciri yang ada. Yang kedua adalah maple syrup urine disease, yaitu penyakit di mana urinnya itu seperti sirup maple. Saya nggak tahu sih sirup maple itu sirup apa. Mungkin kalau di kita mungkin kayak sirup kurnia gitu ya. Sirup maple itu lebih ke sirup hasil ekstraksi yang sifatnya itu sangat kental dan berwarna gelap. Jadi MSUD ini adalah penyakit sirup maple terjadi karena tidak mampunya tubuh menyerap asam amino. Dan ini juga bersifat genetik dan sangat serius serta diturunkan herediter. Kenapa ini terjadi? Karena adanya enzim metabolik yang tidak berfungsi secara maksimal sehingga penyerapan asam amino yang dikonsumsi oleh seseorang itu sehingga asam amino itu tidak masuk ke dalam sel. Jadi asam amino ini tidak masuk ke dalam sel, yang harusnya tadi masuk ke dalam sel bisa direplikasi ataupun di sintesis proteinnya, asam amino ini tidak masuk. Nah, sehingga pada saat tidak masuk, asam amino ini akan berada di dalam pembuluh darah. Nah, pada saat berada di dalam pembuluh darah, akan menyebabkan keracunan karena terlalu tinggi. Asam amino dalam darah biasanya yang diserang pertama kali adalah sistem yang paling rentan, yaitu sistem di otak. Sehingga pada saat sampai di otak akan menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan.
Tipe MSUD ini, maple syrup urine disease ini ada 4 ya. Yang paling klasik yaitu paling umum tapi paling parah. Jadi kalau bisa ketahuan itu kapan? Pada saat ibu hamil tidak akan bisa dideteksi, tapi langsung kelihatan pada 3 hari pasca dilahirkan. Jadi penyakit ini menyerang adik bayi yang baru dilahirkan. Kemudian ada yang menengah, eh, bisa ketahuan pada usia 5 sampai 7 tahun, 5 bulan sampai 7 tahun. Kemudian ada yang intermiten, munculnya ini gejalanya eh, belum tentu muncul. Dia akan tumbuh secara normal dan akan terpicu apabila ada infeksi berat atau stres yang menyebabkan gejalanya muncul. Ini lebih banyak sering terjadi daripada penyakit maple syrup. Jadi intermittent ini lebih disebabkan oleh dia sudah ada, maksudnya gennya memang sudah mutasi, sudah ada, tapi tidak menimbulkan gejala. Dan akan timbul gejala apabila terjadi infeksi atau tingkat stres yang tinggi. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya eh, maple syrup urine disease ini yang respons terhadap tiamin, yaitu eh, penyakit-penyakit maple ini respon terhadap vitamin B1. Artinya gini, dia sakit maple syrup urine disease tapi bisa diterapi menggunakan vitamin B1. Artinya dia tidak terjadi mutasi eh, secara ekstrim ya, extreme mutation. Kemungkinan terjadi silent mutation sehingga walaupun terjadi mutasi tidak menimbulkan gejala ataupun efek yang terlalu besar. Yang ketiga alkaptonuria, yaitu tubuh nggak mampu memecah asam amino jenis tirosin dan fenilalanin. Jadi asam amino itu banyak jenisnya. Ada esensial dan esensial. Contohnya tirosin, fenilalanin, kemudian homogenisate. Jadi asam amino ini akan berikatan menjadi protein. Misalnya tirosin, fenilalanin membentuk protein A gitu. Nah, alkaptonuria ini lebih kepada hormon asam amino tirosin dan fenilalanin yang menyebabkan proses penumpukan asam homogenestetik dalam tubuh sehingga urinnya berwarna menjadi gelap. Gejalanya apa? Terjadi okronosis dan osteotropati okronotik, yaitu proses penumpukan zat warna gelap di bawah mata, di bagian wajah. Kalau yang osteotropatik ini di bagian kaki. Kemudian terjadi masalah persendian dan organ, biasalah nyeri karena adanya halangan pembentukan kondroitin ataupun pelumasan pada persendian. Kemudian diskolorisasi mata, kulit, dan kuku, yaitu karena penumpukan dari tirosin dan fenilalanin di dalam urin tadi, maka akan pada saat difilter oleh ginjal, direfilterisasi di ginjal, maka fenilalanin dan tirosin tadi akan diserap kembali oleh ginjal dan dibawa ke darah dan akan bersirkulasi sehingga akan menumpuk ke bagian-bagian yang ada celah, misalnya di bagian mata, kemudian di daerah cuping telinga, juga di bagian ujung jari, bagian kuku. Kemudian ada penyakit yang terakhir, ataksia Friedreich, yaitu tubuh kurang memicu pembentukan praktasin sehingga akan menyebabkan terjadinya kerusakan saraf yang menyebabkan gangguan pada kemampuan berjalan dan kerja jantung. Penyakit ini adalah penyakit genetik dan
sangat jarang terjadi, tapi perlu kalian kenal ada penyakit ataxia Friedreich. Jadi terjadinya mutasi pada gen di kromosom 9. Jadi ada mutasi pada DNA. Nah, kalau mutasi pada DNA, makanya dia jadi sintesis proteinnya tidak terbentuk atau gagal, sehingga sintesis protein tidak terjadi, maka akan terjadi gangguan-gangguan pada sistem metabolisme atau pembentukan sel. Saya rasa cukup sampai di sini pertemuan mengenai karbohidrat dan protein. Saya ucapkan terima kasih dan saya menyediakan kesempatan untuk bertanya kepada adik-adik. Kami persilakan. Saya serahkan kepada Ibu Mesrida. Silakan Ibu Mesrida. Baik, Pak. Bagaimana pada tumbang nggak mempelajari karbohidrat? Sebenarnya kita sampai ke enzim ini ya Pak, kalau memang apa istilahnya, bakal kita akan pelajari enzim, vitamin gitu ya kan Pak. Nah, jadi eh nanti Hanya saja merubah dari bentuk yang dikonsumsi menjadi bentuk yang akan digunakan oleh sel untuk proses metabolisme ataupun tumbuh kembang sel. Nah, protein ini, penyakit-penyakit pada protein ini, protein-protein pada penyakit-penyakit pada metabolisme protein ini lebih diutamakan, lebih disebabkan oleh adanya mutasi-mutasi pada gen-gen ataupun mutasi pada DNA dari setiap sel. Satu contoh adalah penyakit maple syrup urine disease, yaitu merupakan suatu penyakit di mana tubuh kehilangan kemampuan untuk memetabolisme protein sehingga terjadi penumpukan asam amino di dalam urin yang pada akibatnya akan menimbulkan penyakit kepada manusia. Kemudian ada juga beberapa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mutasi dari beberapa gen, misalnya penyakit alkaptonuria, di mana penyakit ini disebabkan oleh adanya mutasi pada gen hemogenitipase yang berfungsi untuk memecah asam amino, tirosin, dan fenilalanin. Namun karena adanya mutasi sehingga terjadi kesulitan atau hambatan pada pemecahannya fenilalanin sehingga akan menimbulkan penumpukan dari fenilalanin di beberapa organ tubuh, misalnya mata, kulit, ataupun di ujung-ujung kaki. Jadi kesimpulannya yang paling utama adalah bahwasanya karbohidrat dan protein serta beberapa metabolit lain yang diperoleh dari sumber pangan itu saling terkait baik dalam hal penyerapan, fungsi maupun dalam hal peran dalam kehidupan kita. Karbohidrat tanpa protein juga tidak akan bermanfaat terlalu besar. Protein tanpa adanya karbohidrat juga tidak bisa digunakan secara maksimal. Artinya semua harus bersinergi dalam sel agar sel dapat bereplikasi, membelah diri. Sel juga dapat mensintesis protein sehingga kelangsungan hidup, kesehatan kita bisa terpenuhi. Mungkin itu saja Bu Mesrida yang bisa saya rangkumkan. Yang paling penting adik-adik bisa